Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau dan karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Maka pada pagi hari ini, sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, seringkan mata rohani kami. Roh Kudus, urapi kami, sehingga kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami boleh kenaikan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai ayat 17. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia membebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sisa rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar perkawinan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan pada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjaman dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota itu." Maka tinggallah Paulus itu selama 1 tahun 6 bulan. Dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah pada Allah dengan jalan bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkata Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hei orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran dan atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkara. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya, dan aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyebut Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu memukulnya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Puji Tuhan, sesuatu sangat baik pada pagi hari ini. Suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut,
Teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Firman Tuhan pada satu malam, dalam satu penglihatan, Tuhan berbicara kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam, sebab Tuhan menyertai Paulus dan tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya Paulus. Firman Allah berbicara kepada Paulus, jangan takut. Kalau pagi hari ini Tuhan berbicara melalui hamba yang kecil ini, kalau saudara sedang mengalami masalah, mungkin persoalan, problem, dan pergumulan yang berat, dengan situasi yang dihadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Paulus, demikian mungkin saudara hari ini menghadapi situasi masalah rumah tangga, problem, apapun penyakit. Ingat, firman Allah berbicara pada Paulus dalam penglihatan. Hari Tuhan berbicara melalui hamba yang kecil dan mengingatkan saudara, mencelikkan saudara. Mungkin hari saudara mengalami takut dengan hidupnya yang saudara jalani, takut dengan masalah, takut dengan penyakit, dan takut dengan hari itu Tuhan berbicara kepada saudara pada pagi hari sebelum kalian saudara mengadakan bekerja atau berdagang, kuliah, segalanya. Ingat, firman Allah berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Aku menyertai dan tidak seorang pun akan menjamah menganiaya engkau. Bahkan hari saudara firman Allah, jangan takut, dan Tuhan menyertai saudara dan tidak seorang akan menjamah dari saudara. Artinya Immanuel dan penyertaan Tuhan akan berlaku dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang membuat saudara bingung, firman Allah berkata hari ini pada saudara, jangan takut. Tuhan menyertai saudara, dan ingat, dan tidak akan bisa menjamah dan menganiaya atau menjamah biji mata Tuhan. Saudara biji mata Tuhan, saudara milik Tuhan, saudara kesayangan Tuhan, saudara sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal, darah yang suci menjadi miliknya. Berarti hidup saudara di tangan Tuhan. Kalau firman Allah berkata, jangan takut, Tuhan beserta saudara atau Immanuel, dan Tuhan tidak membiarkan saudara dijamah atau dianiaya. Artinya ada pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ada pembelaan Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami ada sesuatu yang membuat saudara takut, membuat saudara bingung, saudara cemas. Hari Tuhan berbicara melalui hamba yang kecil. Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai saudara atau Immanuel, dan Tuhan akan melindungi saudara. Ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 31. Jika Allah pihak kita, siapakah melawan kita? Ingat Yesaya 64 ayat 4. Sampai masa tua, sampai putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong saudara. Hati Tuhan, saudara pelukan kasih sayang Tuhan. Amin. Hari ini saudara tidak perlu takut. Firman Allah berbicara, jangan takut. Saudara pelukan Tuhan, pelukan kasih sayang Tuhan. Tuhan Immanuel beserta saudara. Berjalanlah hari ini dengan iman. Bekerjalah berjalan dengan iman. Kuliahlah sertai saudara. Pernyataan Tuhan tetap berlaku. Kalau Tuhan berbicara pada Paulus, Tuhan berbicara pada saudara pagi hari ini. Amin. Kalau Tuhan berbicara pada waktu malam penglihatan, hari Tuhan berbicara melalui hamba yang kecil ini sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan saudara, mencelikkan, mengajar, mendidik, memberi kekuatan iman pada saudara. Amin. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau berbicara buat hamba-Mu kecil. Mungkin hari ini kami mengalami suatu kata-kata cemas, bingung dengan situ yang ada, tapi Engkau berkata, jangan takut, Engkau menyertai dan tidak satu pun yang bisa menjamah atau menganiaya di dalam perlindungan. Terima kasih Bapa. Kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami, dan apanya kebutuhan kami, kami percaya Engkau sudah siapkan buat kami. Kalau burung dan Kau pelihara buat kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang cerdas depan virus corona. Kami bersyukur karena sudah menjadi endemi, dan kami bersyukur juga negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.